bagaimana publik bisa ikut juga mengawasi, dan juga ini kan berhubungan langsung dengan hajat hidup mereka juga kan, terkait dengan sumber daya energi. Ini bisa diawasi sehingga kasus-kasus yang berhubungan dengan korupsi migas ini bisa ditangani, dan juga kasus-kasus korupsi yang berhubungan dengan badan usaha milik negara pastinya kan akan berhubungan langsung tadi yang disampaikan Pak Zulkifli dengan masyarakat juga bisa diawasi. Jadi dengan adanya tekanan dari masyarakat sebagai civil society, sebagai kelompok penekan kepada pemerintah, ini bisa menjadi atensi pemerintah bahwa masyarakat resah dengan permasalahan korupsi di Indonesia, dan bagaimana korupsi di Indonesia itu bisa harus diselesaikan dari hulu sampai dengan hilir. Kalau hari ini belum bisa diselesaikan lewat hulunya, maka kita lakukan lewat hilirnya dengan apa? Dengan melakukan penindakan-penindakan yang mereka melakukan kasus-kasus korupsi. Dengan memberikan apa? Memberikan efek jerahnya dengan memberikan hukuman yang paling besar, paling tinggi. Ini yang sudah dilakukan Kejaksaan Agung, memberikan masukan pada hakim dengan hukuman 14 sampai 15 tahun penjara, namun dalam persidangan diberikan hukuman 9 sampai 10 tahun penjara. Ini cukup luar biasa menurut saya, menjadi capaian yang luar biasa dalam penegakan korupsi di Indonesia. Jadi jangan sampai permasalahan hukum khususnya korupsi itu seperti pisau yang tajamnya hanya ke bawah masyarakat. Tapi ini bisa tajam ke atas juga, karena permasalahan tidak tumpul ke atas. Iya, ini permasalahan yang paling besar di Indonesia adalah permasalahan korupsi, dan ini harus diselesaikan mulai hari ini sebagai momentum untuk bisa menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Setuju, Pak. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Tentu kita berharap agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi, begitu ya Pak Zul, Bang Iwan, agar tidak merugikan negara maupun masyarakat kita, agar target ekonomi 8% yang digadang-gadang oleh Prabowo Subianto ini akan segera tercapai, begitu. Sobat Tempo, itu tadi dialog saya bersama Bapak Zulkifli selaku Jaksa pada Jampitsus, serta Bang Hashibullah, analisis politik dari Etikal Politik. Dan putusan ini menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum di sektor energi, terlepas dari perbedaan pandangan dan vonis yang dijatuhkan. Harapannya, tentu proses ini menjadi momentum memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan tata kelola agar kepentingan publik benar-benar terlindungi. Saya Alfi MJ mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.